Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murniati, NIM 21816050. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah kurikulum dan desain kurikulum. Baiklah, langsung saja. Di sini bab 1 pendahuluan. Pendahuluan yang pertama di sini latar belakang. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisikan rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Adanya perancangan kurikulum merupakan ciri utama pendidikan di sekolah. Kurikulum juga merupakan bagian yang tak terpisah dari pendidikan atau pengajaran. Dapat kita bayangkan bagaimana bentuk pelaksanaan suatu pendidikan atau pengajaran di sekolah yang tidak memiliki kurikulum. Perubahan kurikulum dari waktu ke waktu bukan tanpa alasan dan landasan yang jelas, sebab perubahan ini disemangati oleh keinginan untuk terus memperbaiki, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas sistem pendidikan nasional sekolah. Sebagai ujung tombak dan implementasi kurikulum dituntut untuk memahami dan mengaplikasikannya secara optimal dan penuh kesungguhan. Sebab mutu penyelenggaraan pendidikan salah satunya dilihat dari hal tersebut. Baiklah, kita ke rumusan masalah. Yang pertama di sini, apakah pengertian kurikulum? Apa peran kurikulum? Apa fungsi dan tujuan kurikulum? Jelaskan jelaskan pengembangan kurikulum. Jelaskan manajemen terhadap kurikulum. Apakah pengertian desain kurikulum? Apakah desain kurikulum? Di sini sebenarnya makna desain kurikulum. Apa karakteristik desain kurikulum? Apa prinsip desain kurikulum? Baiklah, selanjutnya di sini kita ke pembahasan. Saya kembali dulu ya supaya jelas terlihat. Di sini pembahasan pengertian kurikulum. Banyak orang yang menganggap kurikulum berkaitan dengan bahan ajar atau buku-buku. Pelajaran yang harus dimiliki hanya persoalan buku ajar. Akan tetapi, banyak persoalan lainnya termasuk persoalan arah dan tujuan pendidikan. Persoalan materi pelajaran serta persoalan lainnya yang terkait dengan hal itu. Istilah kurikulum digunakan pertama kali pada dunia olahraga pada zaman Yunani kuno yang berasal dari kata curir dan kurir. Bisa dilihat selanjutnya, ini apa ya pengertian selanjutnya, dan saya akan menjelaskan ini. Baiklah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu program kegiatan yang terencana. Kurikulum sebagai hasil belajar yang diharapkan. Kemudian kurikulum sebagai reproduksi cultural reproduction. Dan keempat, kurikulum sebagai kumpulan tugas dan konsep diskrit. Kemudian yang kelima, kurikulum sebagai agenda rekonstruksi sosial, kurikulum sebagai kurir, dan
Kemudian selanjutnya di sini peran individu. Peran individu di sini sebagai program pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis, kurikulum mengemban peranan yang sangat penting bagi pendidikan siswa apabila dianalisis sifat dari masyarakat dan kebudayaan. Dengan sekolah sebagai institusi sosial dalam melaksanakan operasinya, maka dapat ditentukan paling tidak 3 peranan kurikulum yang sangat penting, yakni peranan konservatif, peranan kritis atau evaluatif, dan peranan kreatif. Ketiga peranan ini sama penting dan perlu dilaksanakan secara seimbang. Kemudian satu itu di sini ada peranannya. Ketiga peranan itu yaitu 1. Peranan konservatif, peranan kritis atau evaluatif, kemudian peranan kreatif. Kemudian selanjutnya fungsi dan tujuan kurikulum. Di samping memiliki peranan kurikulum, juga mengembang fungsi tertentu. Sesuai dengan peran yang harus dimainkan kurikulum sebagai alat dan pedoman pendidikan, maka isi kurikulum harus sejalan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Mengapa demikian? Sebab tujuan yang harus dicapai oleh pendidikan pada dasarnya mengkristal dalam pelaksanaan peranannya itu sendiri. Dilihat dari cakupan dan tujuan menurut M. Senail 1990, isi kurikulum memiliki 4 fungsi, yaitu pertama, fungsi pendidikan umum, common and general education. Kemudian yang kedua, suplementasi atau supplementation. Kemudian yang ketiga, eksplorasi atau exploration. Dan keempat, keahlian atau specialization. Sanjaya 2008-12. Yang pertama, fungsi pendidikan umum, common and general education. Kemudian selanjutnya, pengembangan kurikulum. Yang pertama, hakikat pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan. Sebab dalam kurikulum bukan hanya dirumuskan tentang tujuan yang harus dicapai sehingga memperjelas arah pendidikan, akan tetapi juga memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar yang harus dimiliki setiap siswa. Oleh karena begitu pentingnya fungsi dan peran kurikulum, maka setiap pengembangan kurikulum pada jenjang manapun harus didasarkan pada asas-asas tertentu. Fungsi asas atau landasan pengembangan kurikulum adalah seperti pondasi sebuah bangunan. 2. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya. Di bawah ini diuraikan sejumlah prinsip yang dianggap penting. A. Prinsip relevasi. B. Prinsip fleksibilitas. C. Prinsip kontinuitas. D. Prinsip efektivitas. E. Prinsip efisiensi. 3. Landasan pengembangan kurikulum. Ada 3 landasan pengembangan kurikulum, yakni landasan filosofis, psikologis, dan landasan sosiologis teknologis. Ketiga landasan tersebut diuraikan di bawah ini. A. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum. B. Landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum. Landasan sosiologis atau teknologis dalam pengembangan kurikulum. Kemudian manajemen dalam kurikulum. Pengertian manajemen kurikulum. Manajemen adalah proses bekerja sama antara individuan, kelompok, serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai aktivitas manajerial atau Hensei 1988 nomor 3. Kurikulum. Kemudian manajemen kurikulum adalah sebuah bentuk usaha atau upaya bersamaan atau memperlancar pencapaian tujuan
pengajaran khususnya usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Kemudian 2, ruang lingkup manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP dan manajemen berbasis sekolah MBS. Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Kemudian ketiga, prinsip manajemen kurikulum. Terdapat 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan manajemen kurikulum, yaitu pertama, produktivitas, demokratisasi, kooperatif, efektivitas, dan efisiensi, mengarahkan visi. Kemudian 2, fungsi manajemen kurikulum, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, meningkatkan keadilan equity dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar serta peserta didik, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu pengembangan kurikulum. Kemudian pengertian desain kurikulum menurut para ahli. Di sini saya hanya bacakan 2 saja ya, Anda bisa baca sendiri. Dalam teori kurikulum terdapat 2 dimensi atau utama, yaitu desain kurikulum dan kurikulum engineering. Menurut George Beckham 1975 nomor 101, curriculum design may be defined as the substance and organization of goal and culture content so arranged as to reveal potential progression through levels of schooling. Desain kurikulum bisa digambarkan sebagai unsur pokok, komponen hasil atau sasaran, dan kultur yang membudaya. Kemudian selanjutnya karakteristik desain kurikulum. Desain kurikulum subject matter, desain kurikulum kompetensi, desain kurikulum humanistik, desain kurikulum rekonstruksi sosial. Kemudian yang terakhir, prinsip-prinsip desain kurikulum. Sailor Hamalik 2007 mengajukan 8 prinsip ketika akan mendesain kurikulum. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Desain kurikulum harus memudahkan dan mendorong seleksi serta pengembangan semua jenis pengalaman belajar yang esensial bagi pencapaian prestasi belajar sesuai dengan hasil yang diharapkan. Kemudian desain memuat berbagai pengalaman belajar yang bermakna dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan pendidikan, khususnya bagi kelompok siswa yang belajar dengan bimbingan guru. Hanya segitu yang dapat saya jelaskan. Ini selanjutnya ada desain harus memungkinkan dan menyediakan peluang bagi guru untuk menggunakan prinsip-prinsip belajar dan memilih, membimbing, dan mengembangkan berbagai kegiatan belajar di sekolah. Selanjutnya bisa dibaca di sini. Dan terima kasih. Itulah hasil presentasi saya hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.